Sobat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali ke segmen secangkir kopi bagi jiwamu. Mari kita minum dulu kopinya. Welcome to Success Before 30 dengan topik acara secangkir kopi bagi jiwamu. Kali ini saya akan membahas tentang cerita Mark Zuckerberg. Kita semua tahu beliau pendiri Facebook dan sekarang pendiri Meta. Kita lihat dulu kisahnya. Seluruh alur cerita Mark Zuckerberg ini adalah sebuah cerita yang sangat luar biasa. Jadi kita kembali lagi di segmen secangkir kopi bagi jiwamu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah seorang anak muda yang berhasil menciptakan sosial media terbesar di dunia hingga saat ini. Siapakah anak muda ini? Anak muda ini bernama Mark Zuckerberg. Ia lahir dengan nama lengkap Mark Elliot Zuckerberg sebagai anak kedua dari 4 bersaudara yang berasal dari pasangan Edward Zuckerberg dan Karen Kempner. Ia dibesarkan di New York, Amerika Serikat dalam keluarga yang berkecukupan. Zuckerberg kecil memiliki sebuah minat yang cukup besar pada komputerisasi dan pemrograman. Hal itulah yang menjadi modal awalnya berkarir. Karena minat itulah, ayahnya bekerja keras untuk memfasilitasi Zuck kecil dengan memberikannya komputer ketika dia berusia 8 tahun. Hingga ketika Zuckerberg naik ke kelas SMP, ia mampu menciptakan aplikasi plug-in untuk MP3 player Winamp. Plug-in ini adalah program komputer yang bisa berinteraksi dengan aplikasi host seperti web browser atau email untuk keperluan tertentu. Zuckerberg dan D'Angelo membuat plug-in untuk menghimpun kesukaan orang terhadap aneka jenis lagu dan kemudian membuat playlistnya sesuai selera mereka. Mereka akhirnya mengirimkan program itu ke berbagai perusahaan termasuk ke AOL, American Online, dan Microsoft. Sampai pada akhirnya ia direkrut oleh Microsoft dan AOL untuk sebuah proyek. Saat melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, keduanya harus berpisah. D'Angelo masuk ke Caltech, sedangkan Zuckerberg masuk ke Harvard. Pada saat itu, Harvard tidak membagikan Facebook. Facebook sendiri adalah sebuah buku mahasiswa yang memuat foto dan identitas mahasiswa di universitas tersebut. Hal tersebut membangun sebuah ide di kepala Zuckerberg untuk membuat kampusnya sebuah aplikasi Facebook agar bisa diakses oleh seluruh mahasiswa dengan mudah. Namun setiap kali ia menawarkan diri membuat direktori itu, Harvard menolaknya. Meski ditolak, ia selalu mencari cara untuk mewujudkannya. Di saat kuliah di Harvard, Zuckerberg menciptakan berbagai macam website untuk bisa diakses oleh teman-temannya. Proyek pertamanya adalah CourseMatch atau CourseMatch, yaitu www.coursematch.com yang memungkinkan teman-teman sekelasnya berkomunikasi satu sama lain di website tersebut. Suatu malam di tahun kedua, ia kuliah di Harvard. Zuckerberg menyabotase data mahasiswa Harvard dan memasukkannya ke dalam website yang ia buat bernama FaceMask. Sejumlah foto rekan mahasiswanya terpampang di situ. Tak lupa ia membubuhkan kalimat yang meminta pengunjungnya menentukan mana dari foto-foto yang terpilih ini yang paling hot. Pancingannya pun ditangkap oleh mahasiswa Harvard kala itu. Dalam tempo 4 jam saja, sejak ia meluncurkan website itu, tercatat 450 orang mengunjungi FaceMask dan sebanyak 22.000 foto mereka buka. Pihak Harvard mengetahuinya dan sambungan internet pun diputus. Zuckerberg akhirnya diperkarakan karena dianggap mencuri data. Yang pada akhirnya Zuckerberg meminta maaf kepada semua teman-temannya. Namun, pada suatu malam, Zuckerberg memiliki ide untuk menggabungkan semua proyek itu tadi dalam satu website yang akan ia namai sebagai Facebook. Yang pada akhirnya website tersebut ia luncurkan pada Februari 2004. Facebook merupakan penyempurnaan dari FaceMask dan gabungan proyeknya sendiri. Sasarannya tetap sebagai tempat pertemuan sesama mahasiswa Harvard. Dalam penjelasannya di websitenya sekarang disebutkan bahwa Facebook adalah suatu alat sosial untuk membantu orang berkomunikasi lebih efisien dengan rekan, keluarga, atau rekan kerjanya. Banyaknya aplikasi yang bisa digunakan oleh anggotanya membuat Facebook digandrungi banyak orang. Konon, hingga saat ini sudah lebih dari 20.000 aplikasi dimasukkan ke dalam Facebook yang bisa digunakan para anggotanya.
Setidaknya 140 aplikasi baru ditambahkan ke Facebook setiap harinya. Dan 95% pemilik akun Facebook telah menggunakan minimal satu aplikasi. Penyertaan banyak aplikasi ini membuat Facebook berbeda dengan website jejaring sosial terdahulu seperti MySpace. Lalu orang berbondong-bondong mengunjungi websitenya dan mendaftar menjadi anggotanya. Dalam waktu 2 minggu setelah dikuncurkan, separuh mahasiswa Harvard sudah memiliki akun di Facebook. Ternyata tak hanya mahasiswa Harvard yang tertarik, beberapa kampus di sekitar Harvard pun meminta dimasukkan dalam jejaring Facebook. Tentu hal ini membuat Zuckerberg kewalahan. Ia lalu meminta bantuan 2 temannya untuk ikut mengembangkan Facebook. Dalam tempo 4 bulan, Facebook sudah bisa menjaring 30 kampus. Hingga akhir 2004, jumlah pengguna Facebook sudah mencapai 1 juta. Pengguna Facebook terus meningkat, malah ada sejumlah orang yang tak lagi menjadi mahasiswa atau masih di sekolah ingin bergabung. Tingginya desakan ini membuat Zuckerberg dan kawan-kawan memutuskan Facebook membuka lapangan pekerjaan untuk para siswa di sekolah menengah, di sini SMU ya, pada September 2005. Tak lama kemudian mereka juga membuka lapangan pekerjaan para pekerja kantoran. Kesibukan yang luar biasa ini membuat Zuckerberg harus memutuskan keluar dari Harvard. Ya, itulah awal sejarah Mark Zuckerberg drop out. Zuckerberg pernah berkata, apa yang saya inginkan sudah ada di tangan. Saya tidak ingin mempunyai ijazah kemudian bekerja. Menurut saya, pekerjaan hanyalah untuk orang-orang yang lemah. Zuckerberg dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Facebook lebih jauh lagi. Pada September 2006, Facebook membuka pendaftaran untuk jejaring umum dengan syarat memiliki email. Sejak itulah sejumlah anggota Facebook melesat. Jejaring yang dihimpunnya mencapai 6 juta jaringan kelompok pertemanan, meliputi 55.000 jaringan berdasarkan demografi, pekerjaan, sekolah, kolegial, dan sebagainya. Setiap harinya ada ratusan juta foto diupload, dan dalam hal jumlah traffic pengakses Facebook menjadi website teraktif nomor 6 di dunia dan menjadi website jejaring sosial kedua terbesar saat itu. Jumlah anggota Facebook yang jutaan orang itu menjadi tambang emas yang menggiurkan. Zuckerberg dan kawan-kawan pun menangkap peluang bisnis yang sangat besar. Karena itu ketika jumlah user melebihi 1 juta, mereka menggandeng Accel Partners, perusahaan modal Ventura, untuk membiayai pengembangannya. Modal yang ditanamkan adalah 12,7 juta US dollars. Ini adalah investasi kedua yang dimasukkan ke Facebook setelah sebelumnya, Juni 2004 mendapatkan dari pendiri PayPal sebesar 500.000 US dollar. Pembenahan pertama dengan tambahan modal itu adalah dengan mengganti domainnya dari www.thefacebook.com menjadi www.facebook.com pada Agustus 2005. Setelah itu jangkauan keanggotaannya diperluas menjadi internasional. Hingga Desember 2005, jumlah anggota sudah mencapai 5,5 juta orang pemakai. Gila ya? Meskipun jumlah usernya meningkat tajam pada tahun 2005, disebutkan Facebook mengalami kerugian sejumlah 3,63 juta US dollar. Facebook kemudian mendapatkan dana 25 juta US dollar dari Greylock Partners dan Meritech Capital Partners. Dana itu digunakan untuk meluncurkan versi mobile-nya. Pada September 2007, Microsoft melakukan pendekatan dan menawarinya memberi 5% saham senilai 300 juta dolar hingga 500 juta dolar pada 5% sahamnya. Jika nilai itu disetujui, maka nilai kapitalisasi Facebook sudah mencapai 6 miliar hingga 10 miliar US dollar atau sekitar 54 triliun hingga 90 triliun. Namun, Microsoft akhirnya mengumumkan hanya membeli 1,6% saham Facebook dengan nilai 240 juta dolar pada Oktober 2007. Transaksi ini menunjukkan nilai kapitalisasi Facebook ternyata lebih tinggi, yaitu sekitar 15 miliar US dollar atau sekitar 135 triliun. Setelah itu sejumlah tawaran mengepung Facebook. Lee Ka-shing disebut-sebut ikut menginvestasikan 60 juta dolar pada November 2007. Lalu ada berita yang menyebutkan Viacom, Yahoo, Google, dan sebagainya pun ikut menawar untuk membeli Facebook. Sejauh ini Zuckerberg mengatakan Facebook tidak akan dijual. Melesatnya bisnis Facebook ini membuat Zuckerberg menampung kekayaan yang sangat luar biasa. Majalah Forbes menyebutkan kekayaan Zuckerberg sendiri mencapai 1,5 miliar US dollar
atau sekitar 13,5 triliun di awal masuknya Facebook ke pasar saham. Jangankan untuk anak seusia Zuckerberg, untuk orang dewasa pun harta sebanyak itu belum tentu jumlah yang luar biasa itu bisa tercapai. Maka wajar jika majalah itu menobatkannya sebagai the youngest self-made billionaire on the planet. Prestasi yang diraih Zuckerberg tak benar-benar mulus. Sejumlah perkara ia dapatkan sehubungan dengan Facebook, termasuk rekannya di Harvard yang menyebutkan rancangan Facebook sebenarnya tiruan dari Connect You. Namun Zuckerberg tetap bergeming bahwa Facebook merupakan hasil karyanya. Meskipun Connect You kalah dalam persidangan pertama, perusahaan ini mendaftarkan gugatan baru pada Maret 2008. Di tengah sejumlah kontroversi itu, nama Facebook dan Mark Zuckerberg tetap digandrungi banyak orang. Zuckerberg sendiri, di tengah kepopuleran namanya dan jumlah kekayaan yang dimilikinya, ia tetaplah sederhana. Dalam biografi Mark Zuckerberg, Forbes mencatatkan bahwa sebagai miliarder termuda atas usahanya sendiri, bukan karena warisan yang pernah tercatat dalam sejarah. Awal tahun 2009, Mark Zuckerberg mendapatkan penghargaan Young Global Leaders. Usia Mark Zuckerberg baru 30 tahun. Tapi ia sudah menghasilkan 44 miliar US dollar. Keberhasilan pria pendiri Facebook, salah satu situs jejaring sosial ternama di dunia ini, membuatnya nangkring dalam jajaran 10 orang terkaya di dunia versi Forbes. Hingga saat ini, Mark Zuckerberg adalah orang terkaya nomor 5 dunia, atau kekayaannya sekitar 1.400 triliun rupiah. Zuckerberg sendiri tidak pernah berhenti sampai di situ. Ia sekarang mengubah namanya Facebook menjadi Meta, sebuah dunia virtual yang ingin ia ciptakan seperti layaknya dunia asli, dan menjadi kesempatan besar bagi dunia. Ingin tahu apa itu Metaverse? Saksikan di video YouTube saya, apa itu Metaverse. Semoga kisah inspiratif ini selalu memberikan Anda semangat, dan selalu salam hebat luar biasa.